Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sabdanya. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, jamalah hati kami hari ini, penuhilah kami dengan roh-Mu yang kudus. Kami datang kepada Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada hari ini, sehingga kami lebih mengerti, memahami akan kehendak-Mu. Tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan kekurangan dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar boleh menjadi berkat. Allah Roh Kudus yang memberikan kuasa, hikmat, kekuatan untuk menguraikan sabda-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan sudah memimpin, memelihara dan menyertai kehidupan kita sepanjang bulan Mei dan kita boleh memasuki di bulan Juni. Semua karena anugerah Tuhan, dan hari ini adalah hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kita yakin percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, menjamah setiap hati dan pikiran kita hari ini. Amin. Ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang mengalami kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 hingga 4. Kita membuka Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 hingga 4. Firman Tuhan berkata demikian, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 2 yang kita baca ini, kalau kita baca pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-47 ya. Nah, pasal 2 ini menceritakan tentang turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus untuk orang percaya. Ya. Pencurahan Roh Kudus untuk orang percaya itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Ya, kalau kita baca di selanjutnya itu Nabi Yoel sudah menubuatkan, ya, Nabi Yoel dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan tentang kedatangan Roh Kudus. Nah, di dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 ya, kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 mengatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi kehadiran Roh Kudus merupakan janji Allah kepada bangsa Israel yang sungguh-sungguh mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi Roh Kudus diberikan kepada siapa saja, baik laki-laki, perempuan, orang muda, orang tua, semuanya akan mengalami yang namanya Roh Kudus. Nah, dan Allah menggenapi janjinya tepat pada hari ini, yaitu hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian tidak langsung naik ke surga. Ia masih ada 40 hari
di dalam dunia bersama-sama dengan murid-muridnya, ya, yang sudah kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya, hari 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menampakkan, ya, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sebelum naik ke surga, dia terus menampakkan diri, ya, kepada murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus mengasihi mereka, memberikan kekuatan, ya, memberikan ketenangan kepada murid-muridnya supaya mereka dapat mempersiapkan hati, ya, mempersiapkan hati untuk menerima janji Tuhan. Ya, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari, kemudian Yesus naik ke surga, selanjutnya para murid dan orang percaya lainnya selama 10 hari menantikan kedatangan Roh Kudus seperti yang telah dijanjikan Tuhan Yesus. Yesus naik 10 hari kemudian, Roh Kudus turun, dicurahkan kepada murid-muridnya. Ini adalah janji Tuhan kepada murid-murid, kepada setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Allah mencurahkan Roh-Nya bukan untuk menunjukkan kekuatan atau pamer kekuatan, tetapi memberikan kuasa, dikatakannya, kepada setiap orang percaya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kata kuasa bahasa Yunani yang dipakai adalah dunamis, ya. Dunamis itu berarti kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 54, di sana mengatakan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Jadi kuasa di sini adalah kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus menolong hidup kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak mungkin memiliki kuasa untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Itulah sebabnya sebelum murid-muridnya pergi untuk bersaksi dan melayani, mereka diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem, supaya mereka menerima baptisan Roh Kudus dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, firman Tuhan kita baca, di sini katakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, ya, yang memenuhi seluruh rumah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Yesus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Nah, ketika saudara dan saya bertobat dan percaya Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, maka saudara akan menerima kuasa Roh Kudus atau kuasa Allah. Jadi kuasa Roh Kudus diberikan Tuhan Yesus kepada kita hanya satu kali, ya, satu kali saja, yaitu sejak kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus sudah diberikan, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Apakah saudara sudah mengalami kuasa Allah? Apakah saudara sudah mengalami kuasa Roh Kudus? Apakah yang akan terjadi jikalau hidup seseorang mengalami kuasa Roh Kudus?
Bapak Ibu Saudara, jadi orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, yang pertama, hidupnya pasti mengalami perubahan besar. Ya. Hidupnya pasti mengalami perubahan besar, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Roh Kudus mengubah hidup saya. Hidup saya diperbaharui, ya, mengalami satu perubahan di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita sudah merubah hidupnya, sehingga hidupnya tidak sama lagi. Ia tidak akan hidup seperti yang dulu, yaitu hidup di dalam dosa. Ya, seperti lagu tadi ya, kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Jadi orang Kristen, anak Tuhan yang masih hidup di dalam dosa, berarti dia tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus atau Allah tidak ada di dalam dirinya, ya. Roh Kudus tidak akan diam di dalam hati orang yang berdosa, sesuai namanya, ya, Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya roh yang tidak memiliki dosa, ya, Roh suci, Roh Kudus, roh yang tidak memiliki dosa, roh yang tidak bisa bersatu dengan dosa, itu adalah Roh Kudus. Roh yang menguduskan, menghilangkan pengaruh dosa di dalam diri manusia, itu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kekristenan kita masih suka dengan hal-hal dosa, berarti di dalam hidup kita tidak ada Roh Kudus, saya katakan ya, tidak ada Roh Kudus. Jadi orang yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus, maka hatinya terjadi perubahan. Ada satu perubahan yang luar biasa terjadi. Jadi hatinya taat kepada Roh Kudus. Jadi hatinya akan taat kepada Roh Kudus. Jadi hati yang mau mendengarkan dan menerima nasihat-nasihat firman Tuhan. Hati yang mau hidup di dalam kekudusan. Nah, itu orang yang mengalami Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Hatinya yang mau hidup dalam kekudusan, seperti nama Roh Kudus ya. Jadi orang yang hidup kudus akan mencintai yang Tuhan cintai dan membenci yang Tuhan benci, yaitu apa? Yang Tuhan benci adalah dosa, ya. Seperti lagu tadi ya, pengakuan dosa. Jadi orang yang sudah hidup, orang yang hidup kudus ya, akan mencintai yang Tuhan cintai dan membenci yang Tuhan benci, yaitu dosa. Orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, hidupnya pasti mengalami satu perubahan besar. Yang kedua, orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, hidupnya akan bersemangat melakukan pekerjaan Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, jadi hidupnya akan bersemangat, bergairah ya melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus itu memberikan semangat ya, Bapak Ibu ya. Kuasa Roh Kudus itu memberikan semangat, gairah, kerinduan, keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya. Jadi api Roh Kudus yang membakar hati kita ya, memberikan kita satu semangat, gairah untuk melayani Tuhan. Karena kita hidup di dalam Tuhan, enkratos ya. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan pasti akan bersemangat, bergairah, punya keberanian untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil, dan melayani Tuhan. Karena api Roh Suci yang membakar hati kita dengan kasihnya yang murni ya dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi kita, api Roh Kudus bakar hati kita. Ya ada lagunya ya yang sering dinyanyikan oleh Pendeta Stephen Tong ya kalau KKR, membakar ya semangat kita untuk mengabarkan Injil, untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Ya api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari, Roh Pentakosta, giat bagi namahu ya, api Roh Suci bakar hatiku. Nah ini satu semangat ya yang mendorong kita, membangunkan kita untuk
mengabarkan Injil seperti Rasul Paulus ya, dia sudah mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami kasih Tuhan. Ya dia giat mengabarkan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat Rasul Petrus dia sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Rasul Petrus sudah mengalami kuasa Roh Kudus, ya. Kalau kita melihat Rasul Petrus sebelum dia mengalami kuasa Roh Kudus, dia adalah seorang yang penakut. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu sebelum dia mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, namun setelah Rasul Petrus mengalami kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan secara luar biasa, Bapak Ibu. Dia bersemangat, bergairah, dan penuh keberanian untuk memberitakan Yesus yang mati, bangkit untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita lihat di sana khotbah Petrus ya, ayat 14. Dan selanjutnya itu adalah khotbah tentang Petrus yang penuh dengan keberanian, semangat untuk memberitakan Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus bangkit memberikan kehidupan, hidup kekal kepada orang yang percaya. Ya, ini khotbah Petrus. Petrus dipimpin Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, sekali khotbah dan Roh Kudus bekerja, 3.000 orang bertobat, percaya Yesus dan memberi diri dibaptis. Bapak Ibu sungguh luar biasa. Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat, percaya kepada Yesus dan menyerahkan dirinya, memberikan dirinya untuk dibaptis. Itu bisa kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-41, di mana Allah bekerja. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur ya, kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah dibaptis di dalam Allah Tritunggal. Nah, orang yang dibaptis dalam nama Allah Bapa yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, pasti dia akan bersemangat ya untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil. Ini sudah banyak kesaksian dari orang-orang percaya setelah dia bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis ya, menjadi anak Tuhan. Wah, di dalam dirinya, dalam hidupnya mengalir satu semangat, gairah yang luar biasa untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa baru bagi nama Tuhan. Kita bersyukur ada 3 saudara kita nanti akan dibaptis ya, dibaptis. Nah, ketiga anak remaja ini pasti mereka akan bersemangat ya, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan. Ada seorang ibu setelah dibaptis, wah dia dipakai Tuhan. Luar biasa ya, dia mengajak teman-temannya untuk percaya Tuhan, ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Dia bersemangat sekali melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan melalui ibu ini ya, setelah dia percaya, dibaptis. Nah ini kok bisa ya, tapi itulah ada satu semangat yang luar biasa yang di dalam dirinya ada kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ketika Petrus dan Yohanes di pintu gerbang Allah, ia melihat orang lumpuh yang meminta-minta ya di pintu gerbang Allah. Dengan iman dan keberanian, Petrus berkata kepada orang lumpuh itu ya, emas dan perak aku tidak punya, demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Ada satu keberanian, kepercayaan, iman kepada Yesus Kristus. Dia menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang Allah yang meminta-minta. Demi nama Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, berjalanlah. Bisa kita baca seterusnya ya, Kisah Para Rasul 3 itu tentang bagaimana pelayanan rasul-rasul yang dipakai Tuhan setelah mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika hari ini kita tidak ada lagi semangat, tidak ada gairah lagi untuk mengabarkan Injil dan melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan di gereja,
bisa pelayanan WL ya, pelayanan WL, singer, penyambut, kolektan, besuk, banyak pelayan di gereja menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pengurus. Jika hari ini kita tidak ada gairah lagi, semangat lagi untuk melayani Tuhan, maka mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan supaya kita terus mengalami kuasa Roh Kudus sehingga hidup kita bergairah kembali, bersemangat kembali dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya hari ini Bapak Ibu Saudara boleh mengalami kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan hidup kita mengalami satu perubahan yang luar biasa, dan kita lebih bersemangat, bergairah lagi untuk mengabarkan Injil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami boleh merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kami orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini kami juga boleh mengalami kuasa daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, memberikan kekuatan, memberikan kami semangat, gairah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil, dan kuasa yang mengubah kehidupan kami sehingga hidup kami tidak sama lagi. Ada satu perubahan yang terjadi di dalam hati dan pikiran kami sebagai anak Tuhan. Kami akan menjauhi segala dosa dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaptiskan anak-anak kami yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan. Hari ini mereka juga boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan baptisan kudus, CD, dan perjamuan kudus hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.